Baik, jadi sekarang kita masuk ke sesi sore hari. Ini adalah tentang skeptisisme alam, dan hanya untuk memberikan konteks keseluruhan, sesi ini akan dibagi menjadi dua bagian. Mari kita kembali ke 6 tahun lalu ke Stockholm ketika Hans Rosling membahas tentang kesalahpahaman tentang dunia, dan dia menunjukkan bahwa saat itu dunia jauh lebih baik. Tetapi jelas, kelebihan dalam banyak hal juga harus dibayar mahal. Kita telah meningkatkan harapan hidup, mengurangi kemiskinan, dan banyak hal lainnya. Tetapi itu tidak dilakukan dengan cuma-cuma. Seperti dalam pengobatan, kita tidak memiliki efek tanpa efek samping, dan efek dengan cara mungkin akan memudar jika Anda melihat kepada kemiskinan absolut, misalnya, di mana Hans Rosling berpikir bahwa kita akan berada di jalur yang tepat untuk memberantas kemiskinan pada tahun 2030. Namun beberapa tahun terakhir kita melihat kemunduran dengan hanya 800 juta, tetapi meningkat menjadi 900 juta. Dan sangat sulit untuk menyampaikan kepada masyarakat apa perbedaan antara efek, apa nilai tambahnya, dan apa saja manfaatnya, dan juga kerugian apa yang perlu kita ganti dengan sebaik-baiknya. Dan juga tidak benar bahwa kita sebagai skeptik atau ilmuwan mengatakan kepada politik apa yang harus mereka lakukan. Mereka harus membuat keputusan sendiri, seperti yang telah disebutkan pada sesi pertama, bahwa kita juga harus memastikan kita memberikan informasi yang rasional dan baik, dan kemudian menyerahkannya kepada para politisi untuk diambil keputusan berdasarkan hal tersebut. Ini adalah tugas kita untuk menginformasikan tentang apa itu pengetahuan yang dapat diandalkan, apa faktanya, dan apa yang bukan. Dan sebagian besar adalah gerakan hijau. Tapi apakah kita berada di jalur yang benar? Apakah kita dihalangi oleh kepercayaan populer yang tidak berdasar? Dan itu akan menjadi bagian dua area dari sesi ini, di mana keyakinan dan fakta populer mempengaruhi keputusan politik tentang energi dan iklim dan juga pertanian. Kita hari ini akan memiliki dua sesi, sebenarnya dua sesi. Yang pertama akan dibahas oleh Lida dan Mateis tentang energi dan tenaga nuklir. Lalu masuk ke sesi kedua, kita akan memiliki waktu istirahat. Tidak akan ada sesi pertanyaan di awal setelah setiap pembicara. Panel diskusi akan dilakukan setelah seluruh pembicara selesai memberikan pidatonya. Jadi mari kita panggil Lida untuk memberikan pidatonya. Dia cukup terkenal sebagai ibu karena nuklir telah terlibat dalam banyak kelompok ekomodernis termasuk Jerman dan kelompok modernis ramah lingkungan. Dan dia akan berbicara tentang energi dan dekarbonisasi. Jadi saya serahkan ke Lida. Haruskah saya tetap simpan laptopnya di sini? Jadi saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Mardio dan Kongres Skeptis karena telah mengundang saya. Dan saya hari ini di sini akan membicarakan tentang judul yang lebih spesifik dari pidato saya, yaitu adalah berpikir krisis karena kita ingin menganggap serius tujuan energi hijau. Jadi pertama-tama saya ingin mengatakan beberapa patah kata tentang diri saya. Amardio mengatakan bahwa saya adalah modernis yang berpengalaman, saya seorang ahli biologi, seorang ibu, pecinta lingkungan, dan banyak hal lainnya seperti kita semua. Saya pendaki, saya pecinta alam, saya suka science fiction dan Star Trek, dan juga saya suka hotdog. Dan alasan mengapa penting untuk mengetahui siapa yang berbicara di sini hari ini adalah karena topik ini tentang perawatan kesehatan atau lingkungan adalah orang-orang seringkali tidak tertarik untuk mendengarkan.
jika mereka tidak tahu apa yang dibicarakan. Mereka tidak tahu apa yang memotivasi kita dan nilai-nilai apa yang kita bagi. Karena pertanyaan tentang skeptisisme dan kebijakan bahwa kami tidak boleh memberitahu politik apa yang harus mereka lakukan. Kita harus memberitahu mereka tentang efek dari pilihan mereka dan harus dikomunikasikan dengan sangat jelas bahwa ketika kita berbicara tentang skeptisisme alam, kita berbicara tentang nilai-nilai alam dan pada dasarnya untuk melindungi lingkungan, memelihara ekosistem yang beragam di seluruh dunia. Yang kita asumsikan demikian sebagai premis yang harus kita lindungi. Jadi sebenarnya ini tidak berbicara tentang perawatan kesehatan dan pengobatan alternatif untuk melindungi kesehatan manusia. Tapi kita seringkali tidak benar-benar merasa perlu untuk membedakan dengan itu. Tetapi ini adalah bagian inti dari mengapa kita ingin melihat topik hijau dengan cara skeptis, karena sangat penting. Karena sangat penting untuk mendapatkan pertanyaan lingkungan, bukan? Jadi banyak orang yang berpikir bahwa skeptisisme seperti yang disebutkan sebelumnya, bahwa kita dapat dianggap sebagai kutu buku dan orang aneh, tetapi juga bahwa kita dapat tampil karena kita hanya ada di sana untuk memilih ide yang dimaksud baik untuk menunjukkan kepada orang-orang bahwa mereka salah. Seperti yang dikatakan oleh Profesor Ernest dengan sangat baik, kita perlu membingkai diskusi secara berbeda bahwa kita hanya dapat melawan perdukunan atau perlakuan palsu yang kita miliki sebelum perawatan kesehatan progresif. Jadi saya pikir kedua topik itu penting, tetapi saya di sini hari ini untuk berbicara tentang energi, dan terutama kemudian ketika kita membicarakan tentang masalah ini, kita akan sampai pada situasi yang tidak nyaman, sehingga kadang-kadang kita harus melakukan hal yang skeptik dan menunjukkan di mana ide-ide ini tidak sangat beralasan dengan bukti. Karena seringkali kita membuat keputusan yang cepat berdasarkan naluri, dan kita memiliki persepsi intuitif tentang apa yang baik untuk lingkungan, dan apa yang alami dan apa yang dapat membantu kita mencapai tujuan ini. Tapi mereka tidak selalu benar. Ini bukan proses yang bebas dari kesalahan. Kami memiliki cara bawaan untuk menilai apa yang baik dan apa yang buruk, dan hal-hal apa yang beresiko dan apa yang tidak berkembang selama evolusi panjang yang sangat tidak berguna. Tetapi lingkungan kami dipenuhi dengan informasi abstrak dan masalah kompleks. Jadi penelitian resiko dan mendengarkan peneliti resiko tentang bagaimana kami membuat penelitian ini, mana yang baik dan buruk untuk kesehatan untuk lingkungan. Orang-orang selalu cenderung memiliki reaksi yang berlebihan untuk meningkatkan rasa resiko ketika ada sesuatu yang tidak biasa, ketika itu sesuatu yang di luar kendali, ketika itu adalah yang dibuat-buat. Jadi kita dengan mudah menemukan apapun yang membuat kotak-kotak itu beresiko, sedangkan kita meremehkan risiko yang terasa familiar dan bisa kita kendalikan. Jadi pengaruh semacam ini mempengaruhi kita semua. Kita dapat mencoba untuk lebih sadar, akan tetapi mereka hidup dalam budaya kita. Mereka diperkuat oleh apa yang orang lain dan apa yang dikatakan budaya pada kita. Jadi inilah bagaimana kita berakhir dengan banyak ide di mana kita mungkin harus sampai pada situasi tidak nyaman yang kita peroleh dalam satu sesi. Jadi ketika kita berbicara tentang energi, ini yang paling mencolok dibandingkan dengan bentuk energi kita yang paling baru dan aneh yang asing, yaitu tenaga nuklir. Kita memiliki perasaan yang lebih intuitif terhadap sumber kekuatan energi yang kita gunakan. Kita dapat merasakannya dengan indera kita. Kita tahu bahwa angin dapat dimanfaatkan dengan layar, dapat mengalirkan air dan dapat merasakannya. Anda dapat mengubahnya. Kita juga tahu bahwa dengan membakar barang-barang kita dapat mendapatkan energi, tapi kita tidak dapat kekurangan dari asap, dan kita tahu cara mengatasinya. Bahwa asap itu bukanlah sesuatu yang berbahaya di kepala kita.
don't have senses for it because we can't control it. Kita tidak dapat mengendalikan nuklir. Satu-satunya insinyur nuklir yang sangat terlatih, yang memiliki pengetahuan praktis tentang bagaimana mengontrol reaksi nuklir. Jadi posisi ini akan selalu menjadi sasaran ketakutan yang berlebihan. Jadi jika Anda mendengarkan peneliti resiko penelitian, saya akan mengutip Peter Salmon misalnya, risiko yang membuat kita kesal dan risiko yang membunuh kita adalah dua hal yang berbeda. Di grafik ini bisa dilihat jumlah kematian manusia per unit energi yang dihasilkan. Dan data statistik ini bukanlah pertanyaan yang kontroversial. Sebenarnya dapat ditemukan di literatur yang telah diterbitkan dan juga di sumber statistik seperti Project Uni Eropa, di mana mereka memperhitungkannya eksternalitas energi. Jadi, kami paling takut pada tenaga nuklir daripada batu bara, sedangkan batu bara menyebabkan banyak sekali kematian yang sebenarnya. Kita tahu bahwa batu bara itu buruk, tetapi kita tidak terlalu takut akan hal itu. Kita hanya menyingkirkannya karena tidak populer, bukan karena hal itu membuat kecemasan. Jadi situasi ini yang ingin saya bicarakan. Jadi saya ingin berbicara tentang persyaratan apa yang harus kita ajukan untuk energi hijau, hal-hal apa yang kita butuhkan dari energi untuk mencapai tujuan lingkungan. Tapi seringkali diskusi ini terhambat oleh fakta bahwa persepsi resiko semacam ini, persepsi resiko yang miring untuk memulai mencoba melihat bukti aktual dan membandingkan berbagai hal. Jadi mari kita lihat beberapa poin paling umum di mana persepsi resiko dan pengetahuan aktual sangat berjauhan. Jadi yang paling umum adalah bahwa tenaga nuklir memiliki resiko yang tidak dapat dipertimbangkan karena limbah nuklir yang sangat berbahaya dan berumur panjang. Ini dulunya menjadi alasan saya menentang tenaga nuklir. Sebenarnya saya berpikir bahwa menanggung resiko ini untuk generasi mendatang hanyalah alasan yang begitu berat sehingga kita harus menolak masa pembangkit tenaga nuklir. Tidak ada pembenaran untuk menghasilkan jumlah energi karena berbahaya untuk generasi yang akan datang. Tapi kemudian ketika saya berhenti untuk merefleksikan ide-ide ini, saya mengejanya dan itu benar-benar mengejutkan karena pemikirannya adalah tentang nuklir. Saya hanya tahu bahwa limbah nuklir itu buruk, sangat-sangat buruk. Saya tidak perlu pergi dan memeriksa data seberapa buruk sampai tingkat apa, bagaimana. Saya sudah tahu, masuk akal untuk menolaknya karena pengetahuan ini. Tetapi saya yakin kalian tahu dan saya tahu dari pengalaman pribadi bahwa sangat beresiko untuk diambil jika kita ingin memahami sesuatu dengan benar. Jadi mari kita lihat sedikit tentang apa sebenarnya kita ketahui tentang limbah nuklir. Jadi dalam bagian ini ada radioaktivitas yang diukur dalam aktivitas relatif. Ini adalah limbah tipikal saat ini dari reaktor air ringan, jenis reaktor yang sangat umum dan pada dasarnya pada level 1 kita memiliki uranium alami. Jadi di sini Anda melihat bahwa pada awalnya bahan bakar nuklir bekas akan sangat aktif. Dan kemudian bisa dilihat bahwa relatif cepat aktivitasnya turun karena itu berarti ia akan memancarkan banyak radiasi. Akan ada banyak pembusukan dan akan menjadi semua elemen. Lalu setelah 1000 tahun, yang merupakan garis vertikal biru di sana, ada material radioaktivitas yang sangat sebanding dengan hujan alami. Sekarang, pada saat itu untuk menyebabkan kerugian yang cukup besar bagi kami, kita benar-benar harus menelan secara langsung. Dan ini tingkat aktivitas yang sama, kita melihat uranium alami
yang tersebar di sekitar batuan dasar di seluruh dunia. Ada titik panas dan titik-titik yang kurang juga ada di air laut yang mengalir keluar sepanjang waktu diperbarui. Tapi kita tidak terlalu takut hujan alami karena itu alami. Bahwa perbedaan radiasi bukanlah pertanyaannya di sini. Pada saat itu, ratusan ribu tahun yang kami anggap limbah nuklir sangat berbahaya, itu tidak berbahaya karena seperti uranium alami, itu berbahaya karena langkah yang kami lihat saat melewati pembangkit listrik menjadi buatan. Jadi itu merupakan persepsi. Ini sebenarnya tidak seberbahaya yang kita lakukan sebelumnya. Dan pertimbangan praktis semacam ini tentang bagaimana hal itu sebenarnya dapat menyebabkan kerusakan. Anda tidak dapat benar-benar melihat secara rinci orang-orang yang berbicara tentang limbah nuklir. Kita tidak perlu mengutarakan atau membuat laporan tentang bagaimana bahaya ini disampaikan. Cukup untuk dikatakan bahwa radioaktif untuk waktu yang lama. Kami tahu bahwa jika Anda memberitahu seseorang bahwa ada bahan kimia sintetik dalam dosis tertentu, dapat dideteksi dan sangat sulit untuk menghilangkan perasaan takut. Dan resiko itu dalam pikiran orang normal ketika mendengar ini. Kami membutuhkan dosis yang akan membuatnya menjadi racun. Dan ini situasi yang persis sama untuk radiasi. Itu akan tetap radioaktif selama ratusan ribu tahun, dan kami dapat mendeteksi bahwa kami dapat mengukurnya secara langsung. Kita benar-benar harus melihat dosis yang cukup. Jadi kurangnya saran adalah bagaimana bahaya ini akan datang. Jadi tidak cukup hanya diasumsikan, tetapi di Finlandia, di negara asal saya, Anda sebenarnya memiliki gudang geologis untuk penyimpanan limbah nuklir jangka panjang, dan mereka telah melakukan studi yang ditinjau secara eksternal tentang apa yang akan terjadi dengan penyimpanan limbah, kasus terburuk seperti apa yang dapat dibayangkan. Dan yang mereka temukan adalah bahwa jika kita berasumsi akan ada sesuatu secara fundamental salah dengan isinya, kucing yang mengandung kotoran, jika limbah nuklir mulai bocor, kita berasumsi bahwa orang-orang telah melupakan segalanya tentang tempat penyimpanan limbah. Kita memiliki orang-orang yang hidup di atas. Mereka minum air tanah yang dialirkan melalui batuan dasar. Paparan terburuk yang dapat dihitung untuk orang-orang itu adalah besarnya makan 2 buah pisang per tahun. Jadi inilah mengapa saya mengatakan bahwa diskusi tentang limbah nuklir adalah pisang. Karena pisang bersifat radioaktif, sangat sedikit mengandung kalium radioaktif di dalamnya, tetapi Anda mendapat dosis ekstra kecil dari makan pisang. Jadi tidak berbahaya, jangan berhenti makan pisang dan jangan banyak takut. Tapi ketika kami mencoba untuk melihatnya secara realistis, kami menemukan bahwa kerugian semacam itu sangat sulit didapat. Jadi kami sebagai skeptis, yang ingin saya katakan adalah persepsi resiko dan mempertimbangkan lanskap resiko. Orang cenderung lupa dan untuk mempertimbangkan resiko dari alternatif. Tidak adanya itu, ada rasio manfaat resiko yang penting untuk dibuat di masing-masing secara terpisah. Kami telah menghindari resiko. Kita memiliki semacam pilihan resiko nol, dan ini tidak pernah benar. Tidak pernah ada sesuatu yang tidak beresiko. Jadi kita benar-benar perlu memastikan bahwa orang-orang belajar untuk melihat landscape resiko. Jadi banyak orang yang berpikir bahwa sangat kecil untuk mulai memperbandingkan limbah.
Because it's really striking when you Karena start sangat looking mengejutkan at ketika Anda mulai melihat fakta bahwa bentuk-bentuk energi lain yang seharusnya tidak dibandingkan karena tidak seberbahaya, mereka menyebabkan lebih banyak masalah kesehatan. Mereka sebenarnya berbahaya selamanya, seperti yang terjadi pada banyak logam berat. Logam berat akan berpotensi tetap sama di akhir selamanya. Mereka akan berakhir di tempat pembuangan sampah di suatu tempat dan bocor ke tanah atau menjadi asap ke langit. Dan dalam kasus ini, batu bara bahkan menyebabkan lebih banyak kontaminasi radioaktif daripada nuklir, karena pemusatan elemen jejak radioaktif dalam abu batu bara dan menyebarkannya ke lingkungan. Tapi itu tidak benar, dan ini tidak seseram itu. Jadi inilah saatnya untuk mencoba membuat perbandingan ini dari tingkat berbasis bukti yang akurat, dan ini benar-benar mengejutkan bagi banyak orang. Tetapi ada baiknya mengambil momen untuk mengubah perspektif ini. Bagaimana dengan manfaat dari limbah nuklir? Sangat kecil, sangat jarang ditemukan industri yang sepenuhnya bertanggung jawab atas seluruh masa depan limbahnya. Kita sebenarnya dapat mendaur ulang atau menggunakan kembali limbah nuklir and producing more low carbon energy from that same waste and reducing it again by many times. Nuclear waste is also solid and easy to Limbah store. nuklir juga padat dan mudah membumbung tinggi. Seperti yang saya katakan, kita tidak perlu melakukan apapun, tetapi hanya dengan berlalunya waktu akan membuatnya tidak terlalu bahaya. Oke, jadi mari kita lanjutkan ke poin berikutnya, di mana ada banyak celah dalam persepsi. Jadi saya membicarakan tentang kecelakaan energi, dan saya ingin bertanya di sini, orang-orang yang hadir, berapa banyak dari Anda yang dapat menyebutkan beberapa kecelakaan energi nuklir terbesar? Chernobyl, Fukushima atau Three Mile. Berapa banyak dari Anda yang mengetahui Chernobyl atau Fukushima? Ya. Selanjutnya saya ingin bertanya, bisakah Anda menyebutkan beberapa kecelakaan paling mematikan dari sumber energi lain? Benar sekali. Bagus sekali. Bangkiao Dam. Benar. Berapa banyak dari Anda yang tahu tentang bendungan Bangkiao? Bagaimana dengan bendungan Bangkiao? Ya. Ini agak mirip dengan situasi mobil versus pesawat. Kami tahu bahwa mobil menyebabkan lebih banyak kematian, tapi kita tidak benar-benar takut mengemudi. Tapi ketika ada kecelakaan pesawat, semua orang perhatikan, dan banyak orang benar-benar takut untuk menaiki pesawat. Dan terbang merupakan bentuk perjalanan yang lebih tidak wajar. Jadi saluran kecelakaan energi nuklir yang paling terkenal, saya akan merekap cepat untuk konteksnya, karena banyak orang, meskipun mereka dapat menyebut Chernobyl, mereka belum tentu tahu berapa banyak orang yang terbunuh. Jadi PBB memiliki hampir 10 badan berbeda yang akan membuat laporan tentang efek Chernobyl yang melibatkan 3 pemerintah, Palang Merah, dan banyak ilmuwan independen. Jadi ini cukup terkenal. Dari 120 pekerja darurat yang memadamkan api Chernobyl, 30 diantaranya meninggal karena radiasi akut. Dan kemudian kita memiliki pelepasan iodium pada minggu-minggu pertama setelah kecelakaan. Penduduk sekitarnya bahkan tidak benar-benar diberitahu tentang kecelakaan ini. Mereka tidak dilindungi dan mereka tidak diberikan tablet iodium. Dan ini menyebabkan iodium ini terkonsentrasi di tiroid orang muda dan menyebabkan beberapa ribu kematian tiroid dalam dekade yang datang. Dan tiroid dapat diobati dengan baik, tetapi sejauh ini kami telah mengalami 15 kematian akibat kanker tiroid. Jadi ini adalah jumlah kematian berbasis sains yang dikonfirmasi. Ada perkiraan bahwa dengan lebih banyak kanker tiroid menjelang akhir masa hidup kohort ini, kita bisa melihat 160 kematian secara keseluruhan. Jadi katakanlah kita melihat sekitar 200 kematian.
Sekarang you can probably imagine that there have Anda been mungkin energy dapat membayangkan accidents bahwa more than 200 telah deaths. terjadi kecelakaan energi dengan lebih dari 200 kematian seperti yang kita dengar. So here, Jadi di sini the first place, bagian tragically, pertama atau is tempat for the pertama bacteria yang that tragis was in adalah untuk 1975 in China, iodium. and Pada tahun 100,000 deaths is a 1975 di conservative Cina estimate dan of those 100.000 who died kematian drowned. adalah perkiraan I just konservatif. didn't want to make it any bigger because you Saya can tidak see ingin anything membuatnya lebih of besar our karena estimate. Anda tidak dapat melihat apapun 250 dari is sana. another estimate of, people died of 250 adalah flooding and perkiraan epidemics lain that followed. bahwa orang-orang meninggal karena kelaparan dan wabah penyakit yang mengikutinya. That was also kept in the Itu dark adalah largely kecelakaan for several tragis decades. yang Terrible mengerikan. story. But we also have Tapi kita juga memiliki tenaga batu bara di sini, di kabut asap di London di tahun 50-an, di mana tiba-tiba Anda dikelilingi polusi udara yang menggenang di London, dan ribuan orang meninggal, bahkan lebih dari ribuan orang lainnya terluka dan asma. Kemudian ada 2 bendungan lagi, bendungan di India dan di Italia pada tahun 60-an dan 70-an. Dan kemudian Anda menemukan 2 kecelakaan tambang yang sangat tragis di awal abad ke-20 di bank tersebut di Prancis dan Cina. Tapi kemudian kembali ke modern, ada ledakan UFA dan San Francisco dan Guadalajara, ledakan gas di tahun 80-an dan 90-an. Mereka semua membunuh lebih banyak orang secara langsung, beberapa ratus orang, melukai ribuan orang. Tapi kemudian ada kecelakaan penambangan Soma, kebakaran di tambang di Turki pada tahun 2014. 300 orang meninggal seketika. Sekarang, siapa di antara Anda yang pernah mendengar tentang kebakaran pertambangan Soma? Jadi ini adalah kecelakaan yang lebih baru dan sejauh ini lebih mematikan daripada kecelakaan Chernobyl, dan kebanyakan dari kita tidak menyadarinya. Saya tidak mengenal lebih dari 2 dari mereka sampai baru-baru ini ketika saya mulai memeriksanya. Jadi di sini jelas ada kesulitan. Bagaimana persepsi resiko membuatnya tampak jauh lebih berbahaya, karena kita mengetahui satu jenis kecelakaan tapi tidak tahu tentang jenis kecelakaan lainnya. Tapi kemudian Anda akan mengatakan bagaimana dengan dampak lingkungan? Banyak orang takut nuklir karena mereka memiliki tanah terlantar yang mengerikan. Anda tidak bisa tinggal di daerahnya sekitar 30 meter. Di sini juga ada penelitian tentang apa yang sebenarnya terjadi akibat evakuasi. Dan seperti yang Anda tahu bahwa ada orang yang tinggal di daerah pedesaan di sini, di Chennai. Dan ketika mereka dievakuasi ke kota-kota besar, akibatnya adalah gangguan kesehatan dari polusi udara. Mereka akan lebih baik jika diizinkan tinggal di rumah mereka. Sekarang ada akibat dari mereka berpindah dari alam setelah mengambil alih, dan mereka semua lebih dari 400 spesies vertebrata yang hidup di daerah tersebut. Populasinya berkembang pesat. Jadi ini jelas gambaran yang sangat berbeda dari apa yang kita serap secara budaya. Setidaknya saya mengira itu adalah gurun tandus. Jadi persepsi seperti ini benar-benar membuat kita tersesat ketika kita melihat pilihan seperti apa yang harus kita lakukan. Jadi Fukushima, kecelakaan yang lebih baru sebenarnya melepaskan sangat sedikit radiasi secara keseluruhan, sehingga tidak ada efek kesehatan atau lingkungan yang diharapkan. Berdasarkan ilmu pengetahuan terbaik yang kita miliki, ketakutan dan evakuasi sudah menewaskan 1.600 atau 2.000 orang, tergantung bagaimana menghitungnya. Dan reaksi di Jerman saja pada penutupan pembangkit nuklir sejauh ini antara sekarang dan Fukushima menelan korban 4.600 kematian. Hanya ada makalah tentang ini dalam 1 bulan terakhir, dan seluruh Eropa berada di jalur yang tepat jika mereka akan terus mengurangi nuklir. Polusi udara jauh lebih mematikan dan belum ada solusi yang baik untuk mengganti nuklir dengan energi bersih. Jadi kita perlu mendefinisikan tujuan alam untuk energi. Kita tidak bisa mengandalkan resiko pada ketakutan ini. Kita harus mengadakan diskusi tentang pemborosan dan kecelakaan
ruling something out. Pilihan seperti apa, efek seperti apa yang dikesampingkan untuk sesuatu yang lebih menakutkan. Our carbon emissions are only rising. Emisi karbon kita juga meningkat dan kita harus menurunkannya segera. Jika kita melihat organisasi ilmiah seperti IPCC atau Badan Energi Internasional, mereka sebenarnya memberitahu dengan berbagai cara dan dalam laporan sangat panjang. Dan kemudian mereka mengandalkan teknik yang belum dikembangkan. Penangkapan dan penyimpanan karbon dalam skala besar pada tahun 2030 membawa kita ke emisi negatif pada tahun 2070. Di sini kita memiliki angin tenaga surya hidro dan nuklir yang paling rendah. Tapi Anda juga tidak bisa melupakan polusi dan kesehatan. Tidak terlalu hijau, tapi banyak pengamat tidak. Ini adalah informasi yang sama seperti pada grafik yang saya tunjukkan sebelumnya. Tenaga nuklir yang memiliki statistik kesehatan yang sangat sebanding. Kemudian aspek ketiga adalah sesuatu yang terlalu sering diabaikan, dan itu adalah penggunaan lahan. Mengapa? Karena penggunaan lahan adalah masalah melindungi habitat satwa liar. Bisa ditanyakan pada ahli biologi konservasi, kita tidak akan memiliki ekosistem yang berkembang tanpa ruang untuk mereka tinggali. Laporan keanekaragaman hayati dan ekosistem PBB menyoroti ancaman nomor 1 terhadap keanekaragaman hayati secara global. Ini sangat besar. Jika kita menggunakan sebagian besar habitat singa, kita tidak akan memiliki singa lagi. Ini benar-benar masalah praktis yang kita dapatkan untuk perubahan iklim. Jadi ini terlalu sering diabaikan, dan salah satu cara untuk melihatnya adalah kepadatan daya. Jadi pada dasarnya berapa banyak listrik yang dapat dihasilkan per luas lahan, dan Anda dapat melihat alasan mengapa bahan bakar fosil menjadi sumber pilihan bagi semua masyarakat yang telah mereka kembangkan. Karena bahan bakar fosil lebih padat, lebih mudah, lebih cepat, lebih murah untuk mengeluarkan banyak energi dari mereka. Tapi tenaga nuklir tidak memiliki kekurangan ini. Dan meskipun kita benar-benar membutuhkan semua alat yang dapat dibuang untuk tujuan emisi karbon, kita juga perlu berhati-hati untuk menjadi seefisien mungkin dengan penggunaan lahan dan dalam misi menurunkan emisi. Karena ada juga aspek keempat yang ingin saya tambahkan, yaitu keberhasilan praktis, hasil praktis, di mana kita dapat melihat bahwa kita telah benar-benar mewujudkannya, di mana kita telah mendekarbonisasi masyarakat. Dan di sini kita benar-benar memiliki rekam jejak terbaik untuk nuklir dan hidro. Jika melihat Eropa dan emisi listrik yang dihasilkan paling rendah di Norwegia, Swedia, Prancis, Swiss, dan Finlandia. Semua negara tersebut menggunakan sejumlah besar hidro, sejumlah besar nuklir, atau keduanya. Jadi Anda tidak dapat mengabaikan pembangkit tenaga listrik besar bagi rendah karbon ini. Dan kemudian ada masalah bahwa kita tidak hanya melihat listrik, kita sebenarnya melihat topik yang lebih besar. Untuk dekarbonisasi seluruh masyarakat, kita juga perlu dekarbonisasi pemanas dan transportasi. Melihat bahwa kita memiliki akses ke air minum bersih di masa depan, dan kita dapat melakukannya jika kita memiliki energi bersih yang berlimpah melalui desalinasi. Kita perlu membantu industri kita, industri kimia berat, dan industri lain untuk mengurangi penggunaan sumber daya untuk meningkatkan daur ulang, membebaskan lebih banyak habitat alami, mengurangi penambangan, mengurangi kebutuhan sumber daya. Tetapi peningkatan daur ulang juga membutuhkan peningkatan jumlah energi bersih. Kami juga ingin mengangkat orang dari kemiskinan, dan kami ingin dapat meningkatkan energi bersih secara maksimal untuk mencapai tujuan hijau ini.
the question is Jadi really, pertanyaannya what is adalah the way we want bagaimana to choose? cara So this is a kita graph ingin from, memilih. Stefan Quist, Ini adalah a grafik Swedish dari nuclear Stefan Quist, engineer seorang from insinyur MIT, nuklir who Swedia dari wrote MIT, a book yang together menulis sebuah buku Joshua bersama Goldstein, a Joshua professor in Goldstein, international seorang relations, profesor hubungan on internasional, how some countries tentang have bagaimana solved beberapa climate change negara and others telah have not. menyelesaikan perubahan Basically, iklim dan yang it lainnya shows dapat you the mengikuti. data that you can find Pada in many dasarnya ini forms, menunjukkan many kepada places. Anda data yang And dapat looking Anda at temukan emission dalam reductions, banyak bentuk not only di the banyak Germans tempat have, dan which you melihat can see in pengurangan gray emisi. as the Energiewende, not only did Tidak hanya menambah air pollution deaths that could have been kematian avoided, akibat polusi udara yang it only sebenarnya dapat also dihindari, resulted in a tetapi situation juga where they mengakibatkan haven't situasi di mana significantly mereka reduced belum their secara carbon emissions. signifikan mengurangi emisi karbonnya. So is this something that Jadi, we should apakah take ini seriously? Is sesuatu yang decarbonization harus kita a tanggapi dengan goal that serius? is actually important Apakah to us? karbonisasi itu tujuan yang Do we sebenarnya want penting to bagi protect kita? human health? Apakah Do we kita want to ingin protect, melindungi kesehatan manusia? wildlife habitats? Apakah Do we kita want ingin to melindungi habitat satwa liar? minimize land use? Apakah kita ingin These are meminimalkan really penggunaan important lahan? questions that we need to ask. Ini adalah We need pertanyaan to yang sangat try to penting yang look perlu for kita answers tanyakan dan kita through perlu evidence coba and cari not jawabannya. based on Melihat assumptions bukti or dan bukan risks berdasarkan that we asumsi imagine are atau there. resiko yang kita Because we bayangkan. have seen countries Karena like kita France telah and melihat Europe, negara-negara seperti Prancis Sweden, dan have used Swedia nuclear power telah to menggunakan tenaga decarbonize nuklir societies untuk already in the mendekarbonisasi 70s, masyarakat-masyarakat and they ini have di stayed tahun on those 70-an dan There are 80-an. places like Ontario Dan mereka tetap and pada the tingkat yang European rendah. countries I mentioned earlier. Di tempat lain seperti Ontario dan So, negara-negara Eropa We should really yang get sebelumnya smart. saya sebutkan. We should listen to the scientific experts. Kita harus mendengarkan para ahli ilmiah dan kita harus membantu orang mulai mengevaluasi topik ini sebagai lanskap resiko. Not as let's start by excluding something and then figure out how we can solve the rest. We need to give human health, Kita harus memberikan and the lingkungan future of kesehatan bagi planet manusia is dan deserves. masa depan planet ini, And look at it from a skeptical point of view. dan melihatnya dari sudut pandang skeptis. That's all I have to say. Jadi Thanks so much for listening. hanya itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya.